Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih. Kembali lagi dalam agenda yang sama, Peratur Lagaligo International Literasi and Culture Festival dalam program Bincang Ceria Berbicara. Kali ini kita akan membincang sekaitan transformasi tradisi lisan menuju tulisan dalam tinjauan sejarah untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Perbincangan malam hari ini kita akan berbincang dengan Syafarudin. Beliau merupakan guru sejarah SMA Negeri 2 Baru. Beliau juga berprofesi sebagai pegiat literasi dan sejarah. Seperti apa penjelasan beliau? Mari kita dengarkan. Jadi langsung saja mungkin Kak, untuk transformasi tradisi lisan menuju tulisan di wilayah Sulawesi Selatan dalam tinjauan sejarah, seperti apa menurut Tak? Saya persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya membincang tentang Sulawesi Selatan sekaitan dengan transformasi dari tradisi lisan atau oral history ke tulisan, ya kan? Ini pembahasan yang ya cukup menarik dan saya pikir ada banyak faktor, ada banyak hal yang saya kaitan dengan itu yang mudah-mudahan di ruang ini bisa kita diskusikan ya dengan baik tentunya. Tetapi sebelum masuk di situ, ya saya mencoba untuk memberikan penggambaran sedikit tentang seperti apa sih kondisi Sulawesi Selatan di fase-fase awal. Itu untuk lebih memudahkan kita di dalam memahami bagaimana masyarakat Sulawesi Selatan di masa itu. Nah, yang lazim dipelajari di sekolah-sekolah ataupun misalnya di bangku kuliah tentang asal-usul nenek moyang di Sulawesi Selatan, ya, ada minimal tiga teori yang mencoba menjelaskan kedatangan nenek moyang di Sulawesi Selatan. Yang lazim biasa dipelajari adalah teori tentang Proto dan Dutro Melayu. Teori ini sebenarnya dalam perkembangannya mengalami banyak sanggahan, ada banyak kritikan tentang teori ini, karena ada banyak hal-hal di dalam proses penelitian selanjutnya yang ternyata belum bisa dijawab oleh teori ini. Kemudian muncul lagi misalnya teori yang kedua tentang mencoba menelisik penduduk asli Sulawesi Selatan di periode-periode awal berdasarkan bahasa atau studi linguistik. Nah, ini juga menarik sebenarnya karena bagaimana sih akar-akar kesamaan-kesamaan bahasa di beberapa tempat, itu yang kemudian mengerucut dan banyak ahli kemudian berkesimpulan bahwa rumpun bahasa yang ada di Sulawesi Selatan termasuk rumpun bahasa yang sama dengan rumpun bahasa Polinesian Barat, yang mana rumpun bahasa ini merupakan salah satu cabang dari rumpun bahasa dari kelompok ras Austronesia. Dan ras Austronesia ini bagi sebagian ahli atau sebagian kalangan itu mengaitkan dengan Taiwan sebagai asal mula rumpun Austronesia ini yang kemudian bermigrasi ke selatan dan sampai ke Indonesia. Teori ini juga dikenal dengan nama teori out of Taiwan, ya, bagaimana mereka keluar dari Taiwan. Nah, kelompok-kelompok yang datang inilah yang kemudian menjadi penduduk, ya, yang mengisi beberapa dataran-dataran rendah di Sulawesi Selatan. Meskipun sebenarnya tidak bisa dinafikan bahwa jauh sebelum kelompok-kelompok pendatang ini muncul, sesungguhnya ada kelompok manusia yang telah hidup dan bermukim di Sulawesi Selatan. Nah, hasil-hasil penelitian, misalnya penelitian arkeologis tentang peninggalan-peninggalan manusia purba di Kabupaten Maros, di Leang-Leang, ya kan, membuktikan bahwa jauh sebelum fase 3.500 tahun yang lalu itu, ya kan, di kedatangan bangsa-bangsa pendatang ini, ternyata ada penduduk lokal yang telah bermukim di Sulawesi Selatan.
Dan penduduk lokal ini mereka dikelompokkan di dalam kelompok bangsa Papua Melanesoid. Ya. Dalam tradisi lisan orang Makassar itu dikenal dengan nama orang-orang Toleang. Orang Toleang itu adalah orang-orang yang bermukim di gua-gua atau leang-leang, ya kan? Nah, mereka ini adalah pemukim-pemukim yang jauh sebelumnya telah hadir di Sulawesi Selatan. Nah, pertanyaan kemudian adalah apakah penduduk awal ini atau kelompok Papua Melanesoid ini tidak menghasilkan tulisan misalnya, atau bagaimana cara mereka berinteraksi misalnya lewat bahasa dengan sesama mereka? Peninggalan-peninggalan mereka di leang-leang berupa misalnya gambar-gambar tangan, ya kan, gambar hewan misalnya, membuktikan bahwa mereka ini telah mampu untuk berkomunikasi lewat tulisan bersama dengan kelompok-kelompok mereka yang tinggal di dalam gua itu, ya kan? Meskipun mereka mereka mengkonkretkan bahasa-bahasa itu lewat tulisan, lewat pemakaian simbol-simbol. Jadi ini agak mirip misalnya dengan tradisi Mesir kuno. Ya kan? Bagaimana bangsa Mesir kuno itu, ya kan, membangun tradisi tulis mereka lewat simbol. Nah, saya membacanya demikian bahwa penduduk Toleang ini juga sebenarnya telah mengenal tulisan, meskipun bukan aksara yang kita kenal hari ini, tetapi mereka simbolkan lewat gambar, mereka simbolkan misalnya lewat telapak-telapak tangan, di mana gambar-gambar yang mereka tempelkan atau mereka lukis di dinding-dinding gua itu, ini adalah bentuk komunikasi tertulis mereka kepada anggota-anggota kelompok mereka dalam satu kerumunan-kerumunan itu, ya kan? Apakah misalnya dengan tujuan berburu misalnya, kemudian mereka menggambar binatang yang akan mereka buru dan seterusnya, gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikut adalah bagaimana dengan nasib mereka ini setelah kelompok pendatang ini muncul? Apa yang terjadi dengan mereka? Ya kan? Karena ya, kalaupun mereka masih tetap eksis sampai dengan hari ini, wilayah di mana mereka itu hidup hari ini di mana kira-kira, kan seperti itu. Karena mereka adalah komunitas awal, ya kan? Kemudian ada komunitas pendatang yang masuk. Nah, bagaimana mereka mempertahankan misalnya eksistensi mereka di situ? Sementara gelombang kedatangan orang-orang yang datang dari luar ini dalam jumlah yang cukup besar, karena mereka datang dari arah barat, datang juga dari arah utara, dari Filipina, ya kan, dalam jumlah yang cukup besar dan mengisi dataran-dataran rendah di Sulawesi Selatan, gitu. Nah, dalam perjalanannya kemudian, ya, kelompok-kelompok pendatang ini itu yang kemudian semakin mendesak penduduk-penduduk yang telah lebih dulu bermukim di Sulawesi Selatan ini dan memaksa mereka untuk melakukan migrasi sampai ke timur, ke Papua dan seterusnya, sehingga kemudian yang tertinggal hari ini adalah tinggalan-tinggalan mereka, peninggalan-peninggalan mereka yang masih bisa kita dapati sampai dengan hari ini. Nah, gitu garis besarnya ya. Nah, kemudian bagaimana komunitas yang baru muncul ini atau komunitas yang baru datang ini kemudian membangun sebuah tatanan masyarakat sesama mereka, sesama pendatang, ya, ya, karena mereka tinggal di dataran-dataran rendah, maka kemudian komunitas itu langsung terbentuk. Tetapi menurut, kalau misalnya kita membaca Pelras, bagaimana Pelras itu mencoba mendeskripsikan kelompok-kelompok yang hidup bermukim misalnya di dataran-dataran rendah itu dalam kelompok yang besar, kemudian satu kelompok itu memisahkan diri, ya kan, dari kelompok induknya. Mereka itu bergerak ke selatan, ya, baru Pangkep, Maros, kemudian sampai ke daerah-daerah yang kita kenal hari ini dengan kelompok orang-orang Makassar. Jadi mereka itu adalah juga kelompok yang sama seperti orang Bugis, orang Luwu dan seterusnya, tetapi mereka melakukan migrasi ke selatan. Nah, kemudian mereka membangun sebuah komunitas yang baru lagi di daerah selatan. Nah, demikian pula seterusnya dan seterusnya.
orang Bugis juga banyak ke bagian dataran rendah yang lain, ya kan. Orang Mandar juga demikian. Ini menurut analisanya Pelras. Jadi mereka satu kelompok kemudian melakukan migrasi besar-besaran dan membangun komunitas-komunitas baru di lingkungan mereka. Nah, kemudian bagaimana kemudian mereka membangun sebuah ikatan-ikatan yang kuat antar sesama mereka ini dalam satu komunitas yang telah memisahkan diri, tentunya lewat bahasa, ya. Karena bahasa sekali lagi memegang peranan yang sangat penting untuk menjaga solidaritas mereka, menjaga keutuhan mereka, ya kan, sesama anggota-anggota kelompok ini. Nah, disinilah kemudian mulai muncul tradisi-tradisi lisan, ya kan. Mereka mulai mempercakapkan tentang sejarah mereka, mereka mulai mempercakapkan tentang asal-usul mereka, identitas mereka yang baru, ya kan. Nah, dalam perjalanannya kemudian muncul lagi periode kedua, atau misalnya kalau Matulada itu dia mengatakan masuk loncatan besar memasuki periode lontara, maka disinilah kemudian manusia Sulawesi Selatan mulai mengenal tulisan, ya, yang sebelumnya hanya tradisi-tradisi lisan, ya kan. Seperti misalnya kalau kita misalnya melihat bagaimana kisah Ilagaligo misalnya atau Saweri Gading misalnya yang ya dia adalah cerita tutur, ya kan, yang dituturkan dari generasi ke generasi. Nah, nanti kan kemudian kisah ini dituliskan kembali ketika nanti di periode abad ke-19 malah ketika Mates itu mendapat proyek besar untuk mendokumentasikan kisah-kisah itu, ya, kisah Saweri Gading itu. Nah, itu tetapi ada satu hal yang menarik bagi saya adalah bagaimana loncatan dari tradisi lisan ke tulisan dan bagaimana mereka mampu untuk menciptakan sejarah mereka. Nah, ini penting, ya, karena ternyata lompatan yang cukup besar dari oral history, dari tradisi lisan kemudian diabadikan lewat tulisan dalam perjalanannya, itulah yang kemudian menciptakan sejarah-sejarah baru bagi kelompok-kelompok pendatang ini yang telah bermukim di daerah-daerah baru mereka. Contoh misalnya orang Makassar. Orang Makassar misalnya mulai menciptakan tulisan, mulai menciptakan aksara, sehingga mereka mulai menciptakan atau membangun sejarahnya mereka, ya, yang barangkali cukup berbeda dengan kelompok-kelompok lain. Pun demikian dengan kelompok-kelompok Bugis, kelompok-kelompok Mandar dan seterusnya, atau barangkali Luwu, jika misalnya Luwu juga mampu menciptakan aksara dalam perjalanannya, ya kan. Tetapi kelompok-kelompok yang telah mampu menciptakan aksara ini, kelompok-kelompok ini telah mampu untuk menciptakan dan membangun sejarah mereka yang kemudian tetap bertahan sampai dengan hari ini. Jadi sesungguhnya ada dua hal. Pertama adalah proses penciptaan sejarah, yang kedua adalah ada proses legitimasi kekuasaan di balik penciptaan aksara itu, ya kan. Nah, itu mungkin sekedar pengantar awal, ya, dan bagaimana relasi antara kuasa dengan aksara ini, ya, itu juga nanti menjadi salah satu bahan yang saya pikir menarik untuk kita diskusikan nantinya. Nah, kalau untuk sendiri, Kak, kalau untuk babakan waktu sendiri antara penduduk lokal dengan pendatang yang datang secara besar-besaran, kemudian penduduk lokal ini melakukan migrasi, apakah memang jelas sampai hari ini itu tentang analisis babakan waktunya? Kalau misalnya babakan waktu yang jelas, periodenya kapan misalnya, hari ini misalnya sejarah lokal di Sulawesi Selatan belum mampu untuk membagi babakan waktu itu secara rinci. Tetapi bahwa perkiraan-perkiraan berdasarkan artefak-artefak yang mereka tinggalkan, nah itu yang kemudian bisa dianalisis bahwa sekitaran angka 3.500 tahun yang lalu, pendatang-pendatang yang datang dari luar ini, entahkah dia dari Yunan, entahkah dia dari Taiwan, datang masuk ke Sulawesi Selatan, ini yang kemudian dalam perjalanannya menggerus komunitas-komunitas awal atau kelompok Papua Melanosoid yang telah lama bermukim di Sulawesi Selatan. Gitu.
Tapi kalau pembabakan yang jelas, misalnya antara rentang waktu tahun sekian, misalnya sampai tahun sekian, saya pikir sejarah lokal di Sulawesi Selatan belum mampu atau belum ada yang bisa mengungkapkan itu secara pasti. Nah, Gitu. menarik ini tentang anu Kak, tentang rumpun manusia Melanesia. Karena kemarin saya sempat ada salah satu tokoh timur yang coba untuk mendeskripsikan seperti apa turunan-turunan nenek moyang mereka. Hanya ketika memang kita menyebutkan ras ras ini, itu ya Betul. banyak yang entah takut ataukah mengaitkan dengan hal-hal lain. Gitu semisalnya sebut sajalah di Amerika yang memiliki sejarah kelam antara masyarakat kulit putih dengan kulit hitam misalnya dan lain sebagainya, sehingga banyak orang yang takut untuk mendiskusikan tentang ras Melanesia ini. Kalau untuk kita sendiri Kak, jadi memang untuk penduduk lokal awal ini, untuk kawasan Sulawesi Selatan ini dihuni oleh ras Melanesia memang Kak? Papua Melanosoid berdasarkan artefak yang ditinggalkan, bahwa artefak-artefak itu jauh lebih tua ketimbang artefak yang ditinggalkan oleh kelompok-kelompok pendatang yang dari Yunan yang tadi disebutkan itu. Gitu. Nah, cuma apakah misalnya komunitas itu tersebar di di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, ini juga yang masih membutuhkan, saya pikir, penelitian yang jauh lebih mendalam. Karena selama ini fokus dari Badan Arkeologi misalnya di Sulawesi Selatan itu untuk sementara hanya memfokuskan di beberapa titik, di Maros, ada di Sopeng, kemudian misalnya di Sinjai, ya kan, tinggalan-tinggalan itu atau peninggalan-peninggalan mereka itu masih bisa diketemukan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di daerah-daerah lain pun seperti itu, barangkali ada, cuma belum dieksplorasi secara mendalam. Nah, tetapi keberadaan mereka itu cukup diakui loh, karena di dalam tradisi lisan, misalnya kalau orang Makassar, ya kan, dalam tradisi lisan orang Makassar, mereka itu mengidentifikasi kelompok-kelompok manusia yang hidup di gua-gua itu dengan nama Toleang. Toleang itu artinya orang yang tinggal di gua atau di lubang, ya kan? Nah, dan itu masih tetap mereka identifikasi misalnya sampai hari ini bahwa ada dulu kelompok manusia yang bernama Toleang, gitu. Jadi ini membuktikan bahwa tradisi tutur yang barangkali dituturkan dari nenek moyang mereka yang dari Yunan itu ketika mereka datang, itu yang masih terus diwariskan dari generasi ke generasi sampai hari ini. Sehingga mereka tahu, meskipun barangkali mereka tidak pernah ke Maros, tidak pernah ke Sopeng, atau tidak pernah ke Sinjai, tetapi lewat tradisi lisan yang disampaikan selama berabad-abad itu, mereka tahu bahwa ada penduduk lokal yang telah ada jauh sebelum nenek moyang mereka ada, namanya Toleang, gitu. Dan Toleang ini berdasarkan misalnya hasil ini kan, hasil penelitian dari Badan Arkeologi itu, bahwa mereka itu mirip dengan itu tadi, ras Papua Melanosoid, gitu. Nah, tetapi yang menarik juga itu temuan terbaru. Temuan terbaru misalnya dengan ditemukannya fosil Ibetse, misalnya yang kemarin sempat heboh juga di media sosial. Ditemukannya misalnya fosil manusia yang kemudian diberi nama Ibetse karena dia perempuan, ya kan? Dan dia memiliki ciri yang agak berbeda dengan Papua Melanosoid. Dia malah setelah diteliti itu gennya, ternyata dia memiliki gen yang sama dengan orang Eropa. Begitu. Dia memiliki gen yang sama dengan orang Eropa. Jadi ini kan bagaimana lalu lintas manusia di masa itu misalnya. Jadi Selatan dari dulu memang adalah daerah yang welcome, daerah yang terbuka bagi siapa saja. Bahkan ras-ras manusia yang nun jauh di sana itu bisa dengan mudah misalnya masuk mengakses ini dan segala macam karena keterbukaan itu. Nah, itu yang ini. Jadi artinya begini Kak, apakah memang tradisi tulisan yang kemudian hari ini ada di kawasan Sulawesi Selatan itu banyak dipengaruhi oleh migrasi ini? Sebagian besar ya, karena dari awal saya sampaikan bahwa tulisan misalnya, tulisan yang saya maksud, bahwa tulisan ini pertama sebagai penciptaan sejarah, yang kedua sebagai alat untuk legitimasi kekuasaan mereka, gitu. Jadi pendatang yang baru masuk ini, mereka mampu menciptakan aksara,
ya kan? Mereka mampu menciptakan tulisan yang jauh lebih simpel daripada misalnya sekedar gambar-gambar seperti tulisan hieroglif itu, ya kan? Mereka mampu menciptakan aksara. Nah, dari sinilah kemudian mereka membangun identitas kesejarahan mereka. Termasuk salah satunya melegitimasi mereka sebagai penguasa Absah di Sulawesi Selatan. Gitu loh. Jadi ya memang makanya menarik kaitan antara aksara dengan relasi kuasa itu menarik sesungguhnya kalau di ini kan. Jadi eh, artinya kalau begitu Kak, ya hari ini misalnya sejarah-sejarah yang kemudian aksara-aksara yang kemudian kita diskusikan selama ini dan lain sebagainya itu adalah hasil legitimasi dari kekuasaan tadi. Iya, di periode awal ya. Iya. Di periode awal. Jadi tradisi tulis di periode awal itu kan bukan tradisi jamak, bukan tradisi umum, ya kan? Bukan tradisi masyarakat awam. Tetapi tradisi tulis di fase-fase awal adalah tradisi istana. Tradisi yang hidup di dalam lingkungan istana, sehingga mau tidak mau, karya-karya yang dihasilkan dari tulisan-tulisan itu adalah karya yang memang melegitimasi keinginan istana. Gitu. Makanya hampir di dalam seluruh kronik-kronik di Sulawesi Selatan, entah itu kronik Goa, kronik Bone misalnya, dan beberapa kronik di kerajaan-kerajaan lain pun itu selalu mengisahkan tentang kehebatan raja-raja mereka, asal-usul mereka yang datangnya dari langit, yang sakti mandraguna dan seterusnya, ya kan? Kemudian mereka memiliki darah yang murni misalnya, darah dewata. Ya kan? Nah ini kan semua adalah salah satu bentuk bagaimana pengokohan status dan legalitas kuasa mereka, gitu. Sehingga masyarakat awam yang hidup di luar istana tidak memiliki akses untuk masuk. Kenapa? Karena dalam tradisi lisan yang diproduksi di fase-fase awal memang tidak ada ruang bagi mereka untuk masuk. Karena Anda bukan darah Taka, Anda bukan darah bangsawan murni, Anda bukan Karaing. Kan kira-kira begitu. Kalau misalnya Anda punya darah Opu misalnya, Opu sekian persen. Kan kira-kira begitu. Berapa persen kita darah buta Kak? Iya kan? Kan tidak bisa kita maju-maju itu Kak, kan darah saya darah nuku, darah puku. Makanya kan sekali lagi di periode awal kan seperti itu. Dan walau apakah hari ini misalnya masih dilembagakan yang seperti itu, ya walau saya sempat mengkritik itu di tahun 2013 kalau tidak salah. Ada beberapa tulisan saya yang sempat dimuat di Palopo Post ya tentang kebangsawanan itu. Saya sempat mengkritik itu, tapi tidak tahu lah sekarang tulisan itu entah kemana sekarang. Nah, yang menarik juga di ini Kak, yang di tradisi menulis ini antara Makassar dengan Bugis, mana yang lebih dulu? Yang mana yang menyerap yang mana? Apakah Makassar yang menyerap Bugis ataukah Bugis yang menyerap Makassar? Bagaimana kita pandangan tak tentang peristiwa kondisi ini sekarang Kak? Saya ngopi dulu ya karena ini agak berat sebenarnya. Sebenarnya perbincangan ini adalah perbincangan yang nyaris tidak pernah bisa selesai. Bahkan di ruang-ruang di panggung-panggung dunia maya pun perdebatan tentang siapa yang mempengaruhi siapa aksara ini itu tidak bisa selesai sampai sekarang. Nah, cuma saya tetap misalnya mengikuti pola umum yang sampai hari ini masih yang diajarkan misalnya di bangku-bangku sekolah misalnya atau di bangku kuliahan, bahwa pencipta awal aksara misalnya untuk lontara misalnya di Sulawesi Selatan itu diciptakan oleh Daeng Pamate, aksara lontara itu, lontara jangang-jangang namanya. Ini adalah lontara awal ya kan, yang memang hampir seluruh huruf-huruf di dalam lontara itu memang mirip burung ya, dia mirip burung, makanya dinamakan lontara jangan-jangan. Jangan-jangan itu artinya burung, ya kan, gitu. Nah, dalam perjalanannya kemudian Bugis juga muncul juga
aksara yang sama, namanya juga sama, Lontara Bugis, ya kan? Nah, tetapi kan ada beberapa hal yang ketika kita telisik lebih mendalam, misalnya penamaan lontara saja. Penamaan lontara ini kan atau pohon lontar ini adalah pohon yang dulunya itu hanya kita temui di daerah Makassar. Nah, di daerah-daerah lain itu sangat jarang sekali ditemukan. Di daerah Bugis pun sangat jarang ditemukan pohon lontar di periode-periode awal. Di daerah Makassar memang banyak. Nah, itu salah satu alasan yang pertama, meskipun ini tidak terlalu kuat sebenarnya. Nah, alasan yang kedua itu ya tentang itu tadi, bahwa di dalam kronik sejarah Makassar misalnya memang disebutkan seperti itu, bahwa di masa pemerintahan Tumapak Risikalona, ya kan, Raja Goa ke-9 kala itu, beliau memerintahkan kepada Daeng Pamate kala itu yang bertugas sebagai sah bandar, ya kan, dan Tumai Lalang, kalau orang Makassar bilang Tumai Lalang itu dia adalah menteri yang mengurusi urusan dalam negeri dan luar negeri. Jadi Daeng Pamate ini memiliki dua jabatan strategis dulu di Goa. Pertama dia sebagai sah bandar, yang kedua dia merangkap sebagai menteri dalam negeri dan luar negeri, gitu. Nah, orang inilah yang diberikan tugas oleh Raja Goa pada saat itu, Raja Goa ke-9, untuk menciptakan aksara. Nah, aksara yang dia ciptakan pertama kali itu namanya Lontar Jangan-Jangan, kemudian mengalami revisi sampai kemudian lontar yang baru, yang hari ini kita lihat biasa dipajang di sekolahan-sekolahan, gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan di Bugis misalnya? Mereka kan juga punya aksara, iya, tetapi mereka memiliki aksara yang sama dengan aksara Lontara, hanya beberapa penambahan-penambahan kata. Misalnya ditambah nya, ca misalnya di dalam aksara-aksara Lontara itu. Nah, jika kemudian pertanyaannya dikerucutkan, lantas siapa yang lebih duluan? Apakah Bugis atau Makassar yang duluan menciptakan aksara? Ya saya juga tidak berani menjawab Makassar duluan atau Bugis duluan. Saya hanya mengasumsikan seperti ini. Boleh jadi Daeng Pamate ini adalah orang yang barangkali pertama kali mampu untuk mendokumentasikan itu lewat daun-daun lontar itu, bahwa kemudian di daerah Bugis mereka juga tahu itu, tetapi barangkali Daeng Pamate ini yang pertama kali mendokumentasikan lewat daun-daun lontar itu, sehingga disepakati lah bahwa oh iya, Daeng Pamate ini yang pertama kali menemukan aksara itu. Tetapi boleh jadi di daerah lain juga mereka sudah mengenal itu, tetapi mereka belum mampu untuk mendokumentasikan itu dalam bentuk tulisan yang tersimpan rapi sampai hari ini. Nah, yang kedua, saya pikir pertanyaan yang lebih menarik adalah apakah tidak ada pengaruh dari luar yang mempengaruhi penciptaan aksara di Makassar. Nah, gitu. Karena kita tahu misalnya, sebelum Makassar tumbuh menjadi kota yang besar, atau sebelum kejatuhan Malaka, daerah-daerah di luar Makassar juga itu telah mampu menciptakan aksaranya, bahkan jauh sebelum kita. Ya, contoh misalnya Kutai, atau misalnya Jawa, atau misalnya Sumatera, mereka itu telah mampu menciptakan aksara. Nah, apakah misalnya aksara-aksara yang diciptakan di Sumatera, di Jawa, atau misalnya di Kutai, apakah tidak ada pengaruh langsung aksara-aksara ini terhadap penciptaan aksara di Makassar? Jangan sampai kita ini hanya nyontek dari luar, kan kira-kira begitu, ya kan? Karena mereka lebih duluan. Kalau misalnya kita lihat di periode-periode awal misalnya penciptaan Lontara Jangan-Jangan, periode awal penciptaan aksara Lontara itu memang memiliki beberapa kemiripan ya, beberapa huruf itu memiliki beberapa kemiripan dengan huruf-huruf Jawa kuno atau misalnya huruf-huruf Sanskerta. Itu ada beberapa yang memiliki kemiripan-kemiripan. Nah, tetapi Lontara juga ini atau Lontara Jangan-Jangan ini dalam perjalanannya itu mengalami beberapa kali revisi, gitu. Jadi apa ya, kayak bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia itu kan dalam perjalanannya mengalami banyak sekali revisi. Nah, Lontara juga itu mengalami banyak revisi dalam perjalanannya. Setelah masuk Islam ditambahkan beberapa huruf, salah satunya huruf H. Dari dulu hanya 18 hurufnya, kemudian menjadi 19, ya kan? Kemudian di belakang hari kemudian muncul lagi misalnya Lontara baru atau Lontara yang mirip Sulapa itu yang banyak beredar hari ini. Nah, ini hasil revisi dari Lontara periode-periode awal itu, kemudian menemukan bentuk baku hari ini, ya Lontara Sulapa yang kita lihat hari ini.
Jadi pengaruh dari luar juga itu ada, ya kan. Nah, tetapi susah kemudian untuk kita melacak siapa yang mempengaruhi siapa, kan kira-kira seperti itu. Ini perdebatan yang tidak akan pernah bisa selesai kalau misalnya kita memperdebatkan siapa yang lebih dominan atas siapa, kan kira-kira begitu. Tetapi bahwa pengaruh itu ada, itu iya. Kita welcome menerima itu, ada pengaruh itu. Ya kan? Tetapi dalam proses perjalanannya, Lontara ini kemudian mengalami proses revisi-revisi. Ada namanya Lontara bilang-bilang, kemudian ada Lontara Sulapapa. Nah, di belakang hari kemudian muncul lagi huruf baru, namanya huruf terang, gitu. Nah, itu juga lain lagi itu. Dia mirip seperti tulisan Arab, tetapi dibacanya bahasa Makassar, gitu. Itu huruf serang namanya. Nah, itu nanti di periode-periode di belakang. Nah, ya, itu mungkin. Jadi pengaruh-pengaruh itu ada. Bahwa di Bugis ada lontarannya itu iya. Kalau anu sendiri dia kak, kita dapatkah misalnya kayak tradisi misalnya kayak kelompok-kelompok bahasa Tae semisalnya. Seperti apa dia perkembangan perjalanannya itu kak? Ini juga miris ini. Bahasa Tae di daerah Luwu kan. Tahun 2014 juga saya sempat menulis di koran tentang bahasa Tae, ya kan, yang mulai berkurang penuturnya, Iya. gitu. Nah, sepanjang penelusuran saya misalnya pribadi ketika bermukim di daerah Luwu, saya belum pernah menemukan misalnya kalau misalnya kita mencari aksaranya ya, aksara Tai itu yang mana, saya sampai hari ini belum menemukan itu, tapi walau alam mungkin teman-teman yang lain lewat eksplorasi ke banyak daerah barangkali telah mampu menemukan itu, tetapi saya belum menemukan itu bagaimana aksaranya ini Tai. Nah, itu penting bagi saya. Aksara itu sangat penting untuk apa? Untuk proses apa? Untuk proses regenerasi ini tadi, mempertahankan penutur, ya kan? Mempertahankan penutur, kemudian diajarkan lewat aksara-aksara. Nah, hari ini bahasa Tai itu kan menjadi bahasa yang hanya dikomunikasikan di tingkatan-tingkatan kampung, gitu. Penuturnya mulai berkurang, ya kan? Di Palopo saja kita bisa mengidentifikasi daerah-daerah mana sih yang sehari-harinya menggunakan bahasa Tae. Kalau untuk lokalitas kota Palopo yang plural, itu kan sudah sangat susah ditemui orang menggunakan bahasa Tae. Kecuali kalau misalnya kita ke daerah pegunungan, daerah Batang misalnya sampai ke Toraja, kita masih menemukan penutur bahasa Tae. Tetapi sampai kapan misalnya? Sampai kapan misalnya ini bisa bertahan? Jika misalnya bahasa Tai ini tidak diajarkan lewat kurikulum yang sistematis, gitu, di tingkatan sekolah-sekolah. Nah, bagaimana caranya diajarkan? Harus ada penciptaan aksara. Kalaupun memang aksara itu belum ditemukan sampai hari ini, maka teman-teman itu saya pikir harus mampu untuk memikirkan itu. Kalau belum ditemukan atau barangkali memang tidak ada, maka teman-teman itu harus mampu sekreatif mungkin untuk menciptakan aksara itu. Sehingga ini bisa diajarkan secara sistematis di sekolah-sekolah, gitu. Karena ini lambat laun akan hilang. Bahasa Thailand lambat laun akan hilang, ya kan. Banyak loh bahasa di Sulawesi Selatan itu yang hampir punah, ya kan. Karena tuturnya yang semakin berkurang, gitu. Nah, Tai juga, ya saya pikir berapa tahun ke depan, 10 atau 20 tahun ke depan akan memasuki usia senja kalau tidak ada proses regenerasi atau proses pewarisan bahasa itu yang secara sistematis diajarkan. Kalau di daerah Bugis atau Makassar itu diajarkan secara sistematis di tingkatan sekolah-sekolah. Ya, di daerah Bugis pun demikian. Bahkan di daerah Bugis itu orang khotbah di masjid-masjid raya itu menggunakan bahasa Bugis, gitu. Nah, saya tidak menemukan itu di Palopo, ya kan? Bahkan di ini, nah itu proses bagaimana mempertahankan penutur itu. Jadi ya saya pikir itu ya. Tapi memang kak, apakah memang harusnya misalnya kayak misalnya bahasa Tae ataukah bahasa Wotu, bahasa Pamona misalnya juga, apakah memang bahasa-bahasa ini itu harusnya ada jejak-jejak yang ditinggalkan seperti apa penulisannya atau bagaimana kak? Ataukah dia adalah tradisi-tradisi lisan saja yang memang diucapkan oleh masyarakat-masyarakat dulu yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan?
Iya. Saya pikir ada dua hal untuk menjawab. Pertama, boleh jadi memang dia hanya tradisi tutur. Hanya tradisi tutur saja. Seperti di periode-periode awal kedatangan nenek moyang mereka ke sini. Ya kan? Yang dari Taiwan, yang dari Yunan. Mereka itu kan hanya menyisakan tradisi-tradisi tutur. Nanti dalam perkembangannya komunitas ini yang menciptakan aksaranya sendiri. Nah, saya mencurigai bahwa komunitas-komunitas ini itu tidak apa ya, barangkali mereka tidak memikirkan bagaimana menciptakan aksara itu. Atau boleh jadi mereka memiliki aksara, tetapi aksara itu mereka, ya kan, masyarakat Sulawesi Selatan itu kan masyarakat yang apa ya, sangat mengkeramatkan benda-benda tua mereka, gitu. Boleh jadi ada aksara loh, tetapi aksara itu disimpan rapat di rakyat mereka, mereka simpan rapat di rumah mereka, sehingga kemudian ini tidak bisa dieksplorasi lebih mendalam, sehingga yang tersisa hanya hari ini hanya tutur, gitu. Lebih celaka lagi ketika simbol-simbol kekuasaan, misalnya kalau kita misalnya berbicara dalam konteks lokalitas Luwu, lebih celaka lagi ketika sumber-sumber atau sumbu-sumbu kekuasaan itu dikuasai oleh penutur-penutur yang tak berbahasa Tai. Gitu. Tapi memang untuk kawasan Sulawesi Selatan ini Kak didominasi oleh lontara jangan-jangan ini dengan lontara Bugis Kak di. Iya, kenapa? Karena sumber-sumber kekuasaan yang ada di Sulawesi Selatan itu dikuasai oleh orang-orang yang merupakan penutur dari dua suku ini. Gitu. Ya. Nah, di Makassar begitu, di Bugis begitu, di Luhut juga begitu loh. Gitu. Karena sebetulnya untuk misalnya kalau kita bicara misalnya tentang kawasan Luwu, ada beberapa bahasa memang yang ya sampai sekarang kalau untuk saya secara pribadi Kak ya belum menemukan aksaranya, tetapi kalau untuk perbedaan bahasanya ya jelas berbeda. Gitu, hanya memang untuk aksara itu kita temukan. Nah, bisa jadi memang karena sempat juga kami rasakan dan teman-teman ketika memang misalnya mau lakukan eksplorasi pencarian tentang peninggalan-peninggalan dulu dan lain sebagainya, ya masyarakat kita itu masih dikungkung oleh paham masih mengkeramatkan benda-benda tua. Jadi misalnya ya nanti bisa dibuka ini kitab ini kalau misalnya ya dipotongkan hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, ataukah tidak bisa dibuka kalau bulan ini, hari ini dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi apa? Ketika pun ada ditemukan ya sudah sisa setengah ataukah malah sudah hancur nih dan lain sebagainya. Nah, dalam perjalanan kalau untuk dalam perjalanan anu sendiri Kak, perjalanan kawasan Sulawesi Selatan ini di pasca penjajahan. Karena sempat kemarin saya lupa siapa, yang jelas ada tulisan kemarin saya sempat baca bahwa pasca penjajahan untuk kawasan Indonesia sejarah itu 80% sudah dibuat sedemikian rupa oleh para penjajah itu untuk masyarakat ke bawah. Seperti apa menurut tak perkembangan sejarah di Indonesia, di Sulawesi Selatan pasca penjajahan, Kak? Jadi historiografi di Sulawesi Selatan atau penulisan sejarah di Sulawesi Selatan pun demikian dengan Indonesia secara umum. Itu kan dalam perkembangannya itu ada 3 tahapannya. Tahapan yang pertama itu ketika historiografi tradisional namanya ya kan. Yang tadi saya jelaskan itu bahwa mereka mensakralkan raja-raja mereka ya kan, menciptakan identitas baru mereka, itu historiografi tradisional. Setelah itu kemudian muncul penjajah. Muncul penjajah ini kemudian mengubah itu ya kan. Mereka menulis ulang sejarah Nusantara ini yang lebih bercorak ke Nederlandosentris gitu. Jadi sejarah yang ditulis oleh mereka itu adalah sejarah-sejarah yang pro kepada kelompok penjajah, ya kan, yang pro kepada penguasa, dalam hal ini penjajah kala itu tulisan-tulisan sejarah di masa itu diwarnai oleh
tulisan-tulisan yang pro kepada pemerintah. Makanya di arsip-arsip, kalau misalnya di Sulawesi Selatan misalnya, arsip-arsip Belanda misalnya, itu hampir seluruh arsip-arsip Belanda yang menceritakan tentang gerakan perlawanan di Sulawesi Selatan itu selalu dianggap sebagai gerakan pemberontakan, gerakan bandit, ya kan? Pokoknya gerakan-gerakan yang anti mainstream, kira-kira seperti itu. Ya. Nah ini ciri dari historiografi Nederlandosentris. Nah setelah itu, setelah merdeka, kemudian muncul pembalikan sejarah, ya kan? Nah, pembalikan sejarah itu dikenal dengan nama historiografi Indonesia sentris malah. Kita membalik apa yang ditulis oleh Belanda, di mana Belanda dulu misalnya mengklaim bahwa itu pemberontak, ya kan, gerakan pemberontakan siapa misalnya, itu kemudian kita balik dan kemudian kita labeli dengan gelar pahlawan ke mereka-mereka itu yang memberontak. Nah, itu yang terjadi ketika di periode-periode awal kemerdekaan. Nah, cuma di dalam proses penulisan sejarah muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan kritis di balik itu. Bagaimana dengan kelompok-kelompok subaltern? Bagaimana dengan kelompok-kelompok kecil yang terpinggirkan misalnya? Mereka tidak menemukan ruang di dalam sejarah keindonesiaan kita. Kenapa? Karena tradisi penulisan sejarah kita hanya proses pembalikan saja, dari kuasa dikuasai, kuasa dikuasai, seperti itu. Tradisi yang hanya berputar pada lingkaran elit. Nah, bagaimana dengan kelompok-kelompok subaltern? Bagaimana dengan kelompok miskin kota? Bagaimana dengan petani-petani kecil? Seperti apa? Apakah mereka tidak memiliki peran-peran di dalam proses kemerdekaan? Faktanya, kelompok-kelompok subaltern inilah yang memiliki peran yang sangat besar selama periode revolusi kemerdekaan 45 sampai dengan tahun 50. Kelompok-kelompok kecil inilah yang memiliki peran yang sangat besar semasa fase revolusi. Tetapi itu tidak menemukan ruang. Mereka tidak menemukan ruang-ruang mereka di dalam panggung sejarah Republik ini. Nah, inilah yang kemudian di belakang hari muncul misalnya sejarawan-sejarawan yang kritis mencoba mengangkat itu. Bahwa ada loh kelompok-kelompok ini yang memiliki peran besar tetapi mereka dilupakan dalam panggung sejarah kita. Nah, inilah yang kemudian hari ini banyak dibangun oleh kelompok-kelompok sejarawan yang berpikir kritis. Gitu. Nah, apakah pengaruh itu sampai kepada perubahan-perubahan aksara tadi, Kak? Pasca penjajahan. Kalau misalnya pengaruhnya sampai ke perubahan aksara, saya pikir tidak ya. Aksara itu kan setelah misalnya jauh sebelum fase kedatangan Belanda itu kan aksara itu kan telah mengalami proses proses revisi dan perbaikan-perbaikan. Cuman kemudian adalah bagaimana kaitannya aksara ini dengan relasi kuasa. Ketika misalnya pemerintahan kolonial masuk, itu memiliki peran yang sangat penting sekali. Penciptaan penguasa-penguasa baru yang kemudian diabadikan lewat aksara, itu yang banyak di Sulawesi Selatan. Gitu. Munculnya kelas-kelas bangsawan baru yang kemudian diabadikan lewat aksara, lewat tulisan, memunculkan kelompok-kelompok baru, memunculkan kelompok-kelompok bangsawan baru, dan menyingkirkan kelompok-kelompok bangsawan lama yang notabene-nya mereka agak radikal dengan kedatangan penjajah. Nah, muncullah kelompok elit baru. Kelompok elit lama kemudian terpinggirkan sehingga di Sulawesi Selatan itu banyak sekali revolusi sosial. Banyak gerakan-gerakan bandit. Kenapa? Gerakan bandit itu sesungguhnya adalah pertarungan. Dia pertarungan hegemoni bangsawan di tingkatan lokal. Gitu. Antara penguasa baru yang ditunjuk oleh Belanda, ya, yang diabadikan oleh aksara, dengan penguasa lama, ya kan, yang dulunya juga diabadikan oleh aksara. Gitu. Inilah yang kemudian banyak bertarung di Sulawesi Selatan. Sebut saja misalnya kalau di daerah Sulawesi Selatan misalnya di bagian selatan sana maksudnya gerakan bandit yang cukup fenomenal di awal abad 20 misalnya, gerakan bandit Itolo di Magasing misalnya di daerah Makassar. Ini kan sesungguhnya pertarungan elit lokal, bangsawan-bangsawan lokal, ya, antara bangsawan yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial dengan bangsawan lama yang terpinggirkan. Nah, lagi-lagi aksara memegang peranan penting di situ. Bagaimana relasinya dengan kuasa? Pengabsahan kelompok-kelompok baru lewat aksara,
ya kan? Dengan kelompok lama yang juga dulu diabsahkan oleh aksara, nah, gitu. Dan ya hari ini masih ini, bahkan hari ini kita bisa lihat juga fenomena-fenomena itu, fenomena antara kelompok-kelompok bangsawan baru dengan kelompok-kelompok bangsawan lama. Hari ini kan tarik ulurnya masih bisa kita lihat di dalam lingkungan sekitar kita, meskipun tidak seradikal dulu, gitu. Eh, jadi antara dari transformasi lisan menuju tulisan ini, Kak, memang untuk sampai sekarang untuk kawasan Sulawesi Selatan masih buram Ki untuk babakan waktu, Kak Di. Pembawakannya masih belum ini, karena sejarawan juga tidak berani untuk kemudian melakukan pembabakan itu secara ekstrim ya. Ya, hanya memang untuk beberapa daerah misalnya yang jelas, misalnya kayak di Makassar ya kan. Seperti di Makassar penciptaan aksara misalnya dimulai ketika pemerintahan Tumapar Sikalona tahun 1500 sekian, masuk nih di situ di periode aksara misalnya. Tetapi itu kan lingkungan yang bersifat elitis. Masyarakat awam belum mengenal itu, ya kan. Jadi belum jamak, belum berlaku umum. Pun demikian dengan daerah-daerah yang lain, saya pikir, ya kan. Masih banyak daerah-daerah lain atau masih banyak juga masyarakat di daerah Makassar yang masih buta aksara misalnya. Sementara di kalangan istana tradisi aksara itu sudah menjadi tradisi yang lumrah. Tetapi di luar istana toh masih banyak juga yang buta aksara. Sehingga menarik penanggalan yang jelas, misalnya bahwa di fase ini kita sudah memasuki fase aksara, sebelum itu kita masih ini, itu juga yang masih butuh perdebatan hari ini. Di pembukaan materi saya juga tadi menyebutkan tentang kelompok Toleyang itu, bagaimana mereka menciptakan menggambar dinding-dinding gua mereka, itu pun saya pikir aksara yang mereka tinggalkan, meskipun misalnya tidak sebagus sekarang yang aksara lontar, tetapi mereka menuliskan keinginan-keinginan mereka, harapan-harapan mereka lewat gambar-gambar yang mereka tulis di dinding-dinding gua. Itu kan bagaimana mereka mengkonkretkan bahasa itu lewat gambar, kemudian itu yang ditransformasikan kepada kelompok-kelompok mereka. Nah, itu yang saya pikir belum ada penegasan, dan sejarawan juga saya pikir sampai hari ini belum bisa untuk menarik benang merah bahwa fase sekian kita masuk aksara, fase sekian misalnya kita masih praaksara, kalau misalnya kasarnya seperti itu, ya kan. Meskipun misalnya secara umum misalnya di Indonesia kita tahu bahwa kelompok-kelompok sejarawan misalnya yang kadang diajarkan di bangku-bangku sekolah bahwa Indonesia memasuki fase aksara ketika abad kelima Masehi dengan ditemukannya prasasti Yupa misalnya di Kutai, Kalimantan. Apakah betul Indonesia telah memasuki masa aksara di abad kelima? Belum tentu, barangkali di Kutai, tapi daerah lain, iya kan? Nah itu yang saya maksud bahwa masih butuh perdebatan, masih butuh studi yang lebih mendalam ya, untuk kemudian menarik kesimpulan yang tegas seperti yang tadi. Secara umum, Kak, apakah memang kebiasaan masyarakat Sulawesi Selatan ini dalam hal aksara itu memang lemah sejak awal, ataukah kuat sejak awal, hanya tidak ada tidak diteruskan tradisi-tradisi itu? Sebenarnya ya kan ini mungkin juga efek dari proses integrasi kita ya, proses integrasi daerah kita menjadi NKRI. Nah, ketika misalnya kita masih dalam status status lokalitas tertentu dalam satu kerajaan tertentu misalnya, maka proses pewarisan itu tadi, proses pendidikan lewat aksara-aksara itu kan nyata. Saya masih melihat beberapa contoh kasus ketika saya masih kecil. Orang-orang tua misalnya yang memiliki warung di dekat-dekat rumah, ketika dia berbelanja itu menggunakan tulisan lontar di dalam menuliskan daftar belanjaan mereka, dan hari ini saya tidak menemukan lagi itu. Nah, artinya apa? Bahwa ya proses pendidikan itu, melek aksara itu sampai di tingkatan pelosok dulu.
Nah, tetapi kemudian setelah proses integrasi itu berlangsung, maka eh, ya kita mulai kemudian sedikit demi sedikit melupakan aksara ini. Apa ya? Model pengajaran yang digunakan di sekolah-sekolah adalah model pengajaran yang memang menggunakan bahasa resmi negara, sehingga kemudian bahasa-bahasa lokal ini yang notabene-nya menjadi identitas kelokalan kita, itu yang kemudian sedikit demi sedikit mulai tergerus. Memang betul bahwa hari ini UNEM misalnya buka pendidikan bahasa daerah di semua daerah kan, kemudian sarjana-sarjananya kemudian diturunkan ke daerah-daerah untuk kemudian menjadikan lagi anak-anak yang duduk di bangku sekolah untuk melek aksara lontara, ya kan. Tetapi seberapa efektif misalnya program itu, ya tentunya kita bisa lihat di dalam pergaulan hidup sehari-hari. Apakah misalnya bahasa lontara itu atau aksara lontara itu masih digunakan di dalam keseharian mereka? Atau jangan sampai hanya digunakan di bangku sekolah untuk tuntutan nilai, kan? Tetapi di luar itu misalnya untuk bagaimana mereka melakukan proses adaptasi, proses bersosialisasi dengan lingkungan mereka, apakah aksara lontara itu masih dipergunakan atau tidak? Atau jangan-jangan, ya kan, ya kita hanya sekedar ini saja, kan, hanya sekedar melaksanakan amanat kurikulum saja, mengajarkan lontara, setelah itu tidak ada lagi. Karena jangankan di Luwu yang tidak punya aksara sampai hari ini, ya kan, di daerah lain pun yang punya aksara itu memiliki nasib yang sama mirisnya dengan di Luwu, ya kan. Nah, sama. Apakah ini bukan salah satu efek dari kekuasaan dan tradisi tulisan tadi, Kak? Iya, boleh jadi ini ya, jika kita melihat misalnya secara struktural ya, maksudnya begini, bahwa penguasa atau misalnya pejabat hari ini itu mestinya mencoba untuk memikirkan itu, ya kan, bagaimana membangun sebuah kebijakan yang lebih sistematis, ya kan, untuk apa, untuk proses ini tadi, proses pendidikan aksara lontara ini, sehingga tidak sekedar menjadi semacam amanat kurikulum yang hanya berlangsung di sekolah. Nah, cuma sekali lagi ini butuh peran semua pihak bagi saya, karena apalagi untuk masyarakat yang plural, ini kan juga mesti diantisipasi. Bagaimana penggunaan aksara misalnya untuk masyarakat yang plural? Anggaplah misalnya Makassar yang plural, yang isinya itu bukan cuma orang Makassar, ada orang Bugis, ada orang Cina, ada orang Arab, ada orang Melayu dan seterusnya. Banyak orang luar. Apakah mesti kemudian kita memaksakan aksara itu kepada apa ya, kepada kelompok-kelompok ini tadi, kemudian sebagai sebuah kebijakan pemerintah misalnya untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin misalnya di awal tahun 2000-an, pemerintah Makassar itu membuat kebijakan misalnya dengan mengubah nama-nama jalan di Makassar itu dengan tulisan lontara. Itu sampai hari ini ya masih tetap ini kan, mengubah itu dengan tulisan-tulisan lontara. Nah, tetapi apakah hanya sekedar itu? Kita dianggap telah menuntaskan misi kita sebagai anteseden kebudayaan. Apakah hanya sampai di situ? Mengabadikan nama-nama jalan misalnya dengan huruf lontar, setelah itu dianggap selesai. Kita telah berjasa sekali di dalam memajukan kebudayaan kita. Saya pikir itu baru langkah awal. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah kalau kita melihat dari relasi kuasa hari ini. Tetapi kita sesungguhnya di tingkatan kultural, ya kan, yang hidup di tengah-tengah masyarakat, semestinya juga memiliki beban yang sama, ya kan. Bagaimana misalnya menjadikan aksara lontara ini, ya minimal melek huruf lah anak-anak ini, minimal melek aksara. Nah, tidak hanya sekedar memperdebatkan siapa yang mempengaruhi siapa. Ya, tidak sekedar memperdebatkan bahwa ini Bugis, ini Makassar, ya kan, tidak sekedar itu. Tetapi apa langkah nyata loh? Ya enggak apa-apa lah, ini Bugis enggak apa-apa, Makassar enggak apa-apa. Tetapi proses pewarisan itu, ya kan, proses pendidikan itu tadi, itu mesti kita lakukan supaya apa? Supaya aksara ini tidak terkesan hanya sekedar peninggalan masa lalu yang hari ini menjadi benda usang dan tidak terpakai, gitu. Ya butuh kebijakan bersama pemerintah, ya kan,
termasuk kita ini tidak sekedar mendiskusikan lewat media virtual seperti ini, tetapi setelah kita berdiskusi seperti ini, apa yang akan kita lakukan, kan kira-kira gitu. Nah, itu mungkin beban besar bagi kita semua lah, sebagai orang-orang yang setidaknya memiliki kecintaan terhadap budaya lokal kita. Ya, tapi kalau untuk saya sebetulnya secara pribadi Kak melihat perkembangan untuk saya tidak tahu kalau daerah lain, tapi kalau untuk wilayah-wilayah kawasan Luwu Raya ini di 4-3 tahun terakhir ini pemuda-pemuda itu sebetulnya sudah mulai. Hanya ini tadi Kak, betul yang kita bilang bahwa tidak ada sampai di mana kesiapan dunia pendidikan ataukah pemerintah itu mewadahi itu untuk mengaminkan. Karena kalau kita lihat perkembangan bagaimana pemuda-pemuda sekarang mencoba membangun sebuah membangun brand untuk publik, itu mereka sudah mulai menggunakan kata-kata nenek moyang, tidak menyadur budaya-budaya luar secara utuh. Untuk kondisi-kondisi sekarang ini sudah Kak. Hanya sekali lagi itu tadi sebetulnya tidak ada, belum mendapatkan pengaminan dari pendidikan maupun pemerintah tentang kondisi itu. Karena hampir semua kalau kita perhatikan untuk kawasan Luwu Raya ini dia terbangun secara organik, dia terbangun sendiri, kesadaran itu terbangun dan memang sekali lagi bahwa ya kita tidak bisa hanya cukup sampai di situ, tadi. Terutama dengan kelompok-kelompok bahasa Tai ini yang sampai hari ini kita belum menemukan aksaranya, ataukah misalnya bahasa Pamona, bahasa Wotu. Ya kalau tradisi lisan ya kita sudah banyak tahu misalnya tentang itu. Terakhir mungkin Kak, kalau untuk kita, apakah memang ini saya mau bahas secara umum, apakah dalam proses perjalanan sebuah daerah ketika penduduk lokal apakah ketika penduduk luar datang ke suatu daerah, apakah memang selalu penduduk lokal akan terpinggirkan? Ataukah ada bukti sejarah yang membuktikan bahwa ada sebuah daerah yang tidak digerus oleh pendatang? Ya saya belum menemukan itu ya, tetapi bahwa ada yang tergerus misalnya ketika terjadi proses seperti yang disampaikan itu tadi, itu di banyak kasus iya, ya kan. Nah, tetapi boleh jadi mungkin ada ya, tapi saya tidak menemukan itu. Cuma memang banyak kasus di daerah, misalnya di Sulawesi Selatan yang tadi disampaikan itu, ya kan. Itu mulai tergerus, ya kan. Kelompok-kelompok yang dulu menjadi pemukim awal itu tergerus oleh kelompok-kelompok pendatang. Nah, cuma saya ingin menekankan seperti ini, ya kan? Ada sebuah pernyataan besar misalnya yang dilontarkan oleh salah satu sejarawan, saya lupa dia dari Inggris atau dari Prancis, Tocqueville. Dia mengatakan seperti ini: karena kegagalan masa lalu menerangi masa depan, maka kita atau manusia hari ini itu mengelana di tengah kabut, gitu. Nah, artinya apa? Bahwa diskusi-diskusi kita hari ini yang mencoba untuk menggali tentang akar-akar kebudayaan kita, utamanya tentang aksara, ya kan? Seberapa besar misalnya efek diskusi kita kemudian menjadi penerang langkah kita ke depan, gitu. Seberapa besar itu, seberapa bermanfaat kira-kira diskusi kita yang barangkali sekitar 1 jam ini, ya kan, untuk menata langkah kita esok hari. Dan kira-kira begitu pertanyaan besarnya, gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua untuk bisa dijawab itu. Nah, yang kedua, sesungguhnya peninggalan kebudayaan, ya kan, atau tinggalan kebudayaan diwariskan oleh pendahulu kita, itu tinggalkan 2 ornamen kita. 2 ornamen. Yang pertama dalam bentuk material, yang kedua dalam bentuk non material, gitu, atau idea, gitu, nilai, ya kan, tata laku, kan. Nah, ini 2 warisan kebudayaan yang diwariskan oleh orang-orang tua kita.
Hari ini kita berbicara tentang aksara lontara, tentang bagaimana lontara jangan-jangan, tentang bagaimana penciptaan aksara misalnya. Tetapi saya pikir di kesempatan lain kita mesti pun harus berbicara tentang nilai. Ya kan? Apa yang menjadi pembeda antara masyarakat Sulawesi Selatan atau misalnya Luwu, ya kan? Sebagai seorang Luwu, sebagai seorang pemuda yang mengidentifikasi diri beridentitas Luwu, saya kira apa yang menjadi pembeda antara saya Luwu dengan misalnya saya misalnya orang bukan non Luwu, gitu, atau misalnya saya yang orang Makassar. Nah, perbedaannya di mana? Kalau hanya misalnya sebatas pada tinggalan-tinggalan material, seperti yang tadi disebutkan bahwa saya kan tidak punya aksara, mereka punya aksara, atau misalnya saya punya KTP Luwu loh, ini yang paling nyata. Ya kan? Saya KTP Luwu, maka identitas saya orang Luwu. Saya lahir di Luwu, orang tua saya orang Luwu, KTP saya Luwu. Maka secara otomatis mengabsahkan saya sebagai orang Luwu. Tetapi pada tataran nilai, gitu. Seberapa luwukah kita hari ini? Gitu, pada wilayah nilai. Nah, nilai inilah yang membedakan kita misalnya dengan yang lain. Dan ini warisan juga dari nenek-nenek kita. Ini warisan dari pendahulu-pendahulu kita. Nah, itulah barangkali saya pikir hal yang saya pikir menarik juga nanti dieksplorasi lebih mendalam oleh teman-teman, barangkali lewat pembicara yang lain, untuk mengidentifikasi dan lebih mengerucutkan pada wilayah nilai. Apa beda antara Luwu misalnya dengan komunitas-komunitas lain? Nah, itu mungkin ya. Oke. Iya Kak. Terima kasih waktu ini hari Kak. Sama-sama. Iya. Semoga sehat selalu Kak. Amin. Puasanya lancar. Keluarga semua diberikan berkat. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak waktu sekali lagi. Oke. Iya, makasih banyak Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama teman-teman di sana. Iya Kak, insyaallah.